Episode 11. Bening kembali meneruskan perjalanan. Ia pergi menuju halte bus yang akan mengantarnya ke daerah kontrakan. Beberapa saat kemudian, ia telah sampai di depan kontrakannya. Dilihatnya pintu kontrakan sedikit tertutup, tapi tidak dikunci. Ia membukanya perlahan. Baru saja ia hendak masuk ke dalam kamar, ia mendengar suara dari arah dalam sana. Suara Nilam, yang satu lagi suara seorang laki-laki. Bergidik ngeri Bening mendengarnya. Ia segera keluar dari kontrakan itu, duduk di depan teras dengan perasaan campur aduk. Cukup lama Bening berada di luar dan tidak berani masuk ke dalam dengan suara dua orang yang di tengah beradu hasrat yang menggema di mana-mana. Bening sendiri jadi geli mendengarnya, mungkin karena ia tidak terbiasa dengan hal semacam itu. Juga termasuk seorang gadis yang sangat menjunjung tinggi nilai harga dirinya. "Ning," suara Nilam terdengar. Rambutnya acak-acakan. Gadis itu juga nampak tidak enak dengan Bening. Apalagi setelah itu keluar kekasihnya yang bernama Tony, hanya dengan memakai celana sementara baju sudah terlepas dari tubuhnya. "Aku baru pulang, Lam," Bening berkata sambil tersenyum dan mengabaikan apa yang ia dengar tadi. Ia berusaha untuk tidak menanyakan apapun kepada Nilam. Tony menyapa Bening seolah tidak terjadi sesuatu hal apapun. Dia juga bergegas pergi dari kontrakan itu menuju kontrakannya sendiri. Semakin kuat rasa tekad dan niat untuk segera pergi dari kontrakan itu. Ia merasa keputusannya untuk menjadi pembantu tidaklah salah. "Lam, aku ingin bicara denganmu." "Oh, tentu saja, Ning. Ayo, aku juga tidak sibuk." Nilam menganggapi Bening sembari membenahi tank top dan celana pendek yang ia kenakan. Bening duduk bersila di atas karpet. Nilam mengambil posisi tepat di depan dirinya. "Lam, besok aku nggak tinggal lagi di sini," ujar Bening hati-hati. "Kenapa, Ning? Kau tidak nyaman ya berada di tempat ini? Lagi pula kontrakan ini pacarku yang membayar kok. Kita jadi tidak keluar uang. Kalau kau pergi ke kontrakan lain, kau akan mengeluarkan uang. Aku sekarang sudah dapat pekerjaan, Lam, dan aku akan tinggal di tempat aku kerja." Aku turut senang mendengarnya. "Memang kau bekerja di perusahaan mana? Berarti kau bisa memasukkan aku juga kan?" Nilam tampak berbinar-binar. "Aku tidak bekerja di perusahaan, Lam. Aku bekerja di sebuah rumah." "Menjadi apa, Ning?" Nilam menatapnya dengan kening berkerut. "Baru diterima hari ini, tapi sebagai seorang pembantu." Nilam tiba-tiba terdiam, tertegun sesaat, lalu dia menatap Bening dengan serius, seolah saat ini Bening sedang bercanda di depannya. "Ah, Ning, jangan bercanda. Kita jauh-jauh datang ke Jakarta, gak mungkin kan kamu mau jadi pembantu?" tanya Nilam dengan nada tidak percaya. "Aku bicara yang sesungguhnya. Aku benar-benar akan menjadi pembantu besok. Bahkan aku sudah mendapatkan seragamnya." Bening mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, lalu menunjukkan itu kepada Nilam. Nilam tak percaya dengan keputusan sahabatnya untuk menjadi seorang pembantu. Bening sendiri hanya berbisik dalam hati. Memangnya apa yang salah dari profesi sebagai seorang pembantu? Bukankah itu suatu pekerjaan yang halal yang akan memberikannya uang setiap bulan? "Ning, kita jauh-jauh datang dari desa berharap mengubah nasib kita dengan mendapat pekerjaan yang lebih baik di Jakarta. Tapi kau malah menjadi seorang pembantu. Kau tahu kan itu adalah profesi paling rendahan. Apa kau tidak malu kalau orang desa kita tahu bahwa di sini kau hanya menjadi seorang pembantu? Kenapa tidak jadi TKW saja? Udah kepalang tanggung kalau memang mau jadi pembantu. Malah kalau jadi TKW di luar negeri, jelas gajinya akan lebih besar daripada di Indonesia." Bening terdiam tak mampu menjawab. Ia hanya berusaha untuk sabar mendengar kata-kata dari Nilam. "Gak apa-apa kok, hitung-hitung sebagai batu loncatan sebelum mendapat pekerjaan lain. Aku juga gak mau terus nyusahin kamu di sini. Ya udah deh, kalau kamu memang udah mentap pengen pergi dari sini. Tapi maaf ya, aku gak bisa ngikutin kamu buat jadi pembantu. Aku punya impian untuk bekerja jadi orang kantoran." "Aku ngerti kok, gak apa-apa.
Aku juga berdoa, semoga setelah ini kamu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari aku ya Lam. Nilam mengangguk lalu beranjak dan pergi keluar. Bening sudah tahu arah tujuan dari sahabatnya itu. Pasti dia akan pergi ke kontrakan Tony. Provisi rendahan. Kata-kata itu masih terbayang dalam benak Bening karena keluar dari mulut sahabatnya sendiri. Tetapi Bening tidak ingin mempersalahkannya. Toh, besok dia juga tidak akan lagi berada di tempat ini. Ketika malam sudah tiba, dengan Bening yang baru saja selesai mengepak kopernya, Nilam menghampiri dirinya. Gadis itu sudah rapi dengan baju yang modis. Sepertinya dia akan segera pergi bersama Tony lagi. Ning, aku pergi dulu ya. Tony tadi ngajakin aku ke party teman-temannya. Ya Lam, kamu baik-baik ya. Jangan terlalu malam pulang, biar bisa istirahat. Nilam mengangguk saja. Bening hanya mengingatkan sahabatnya. Bening berdiri tidak mau terlalu mencampuri urusan Nilam. Sebab beberapa kali ia sering memberi nasihat kepada Nilam, gadis yang sudah lama menjadi sahabatnya itu nampak sedikit tersinggung. Bening bisa melihat raut wajahnya yang berubah setiap kali Bening memberikan wajangan untuk kebaikan dirinya sendiri. Semenjak itulah Bening tidak mau lagi memberi nasihat apapun lagi kepada Nilam. Daripada persahabatan mereka retak nantinya karena kebencian dari sahabatnya itu. Besok aku sudah pergi dari tempat ini Nilam. Aku berharap kamu segera mendapatkan pekerjaan yang baik ya. Bening berkata sambil menatap wajah temannya di dalam bingkai foto yang ada di dalam kamar itu. Sembari memejamkan mata, Bening jadi teringat dengan Dani yang siang tadi ditemuinya di trotoar tak jauh dari universitas. Lelaki itu juga sama seperti Nilam. Seketika berubah ketika tahu bahwa Bening akan menjadi seorang pembantu. Tidak apa-apa, yang penting pekerjaanku halal. Bening menyemangati dirinya sendiri. Akhirnya, setelah lama berkutat dengan pikirannya, Bening bisa memejamkan mata dan mulai terlelap. Ia harus menyiapkan tenaga dan juga mentalnya untuk mulai bekerja besok. Semoga saja apa kerjaannya berjalan lancar karena ia sudah tidak sabar ingin menghasilkan uang dan mengirim hasil kerja kerasnya ke kampung halaman. Episode 12. Pagi sekali, Bening menghentikan angkutan umum yang akan membawanya ke persimpangan di mana rumah mega milik Nyonya Rahmat berdiri kokoh. Ia sudah begitu semangat. Ia juga sudah memakai seragam yang ditutupi dengan jaket. Nila membantunya membawa koper sampai ke depan gang kontrakan. Kamu yakin Ning? Tanya Nilam. Yakin Lam, aku sudah tidak sabar mau bekerja. Bening menyambut dengan senyuman di wajahnya. Ya sudah, kalau niatmu sudah begitu bulat, aku nggak bisa nahan kamu. Itu sudah keputusan kamu. Nanti kalau aku udah jadi orang kantoran, aku bakal hubungin kamu. Aku bantu kamu kerja yang sama kayak aku ya. Bening tersenyum lagi. Walau Nilam sudah jadi orang Jakarta sungguhan, baik cara berpakaian hingga cara berbicara, setidaknya sahabatnya itu masih perhatian dan peduli kepadanya. Bening mengangguk, lalu memeluk erat Nilam yang membalasnya sambil mengusap punggung Bening. Kamu jaga diri ya Lam. Pasti ada Tony, aku pasti baik-baik saja. Nilam menjawab dengan yakin. Bening hanya mengangguk. Entah mengapa, firasatnya mengenai Tony tak begitu baik. Namun, ia berharap itu hanyalah pikiran yang salah. Mungkin dia yang terlalu sayang kepada Nilam, hingga jadi sedikit curiga kepada kekasih sahabatnya itu. Ya sudah, aku pergi ya. Angkotannya sudah dekat. Nilam mengangguk lagi lalu melepaskan jemarinya dari jemari Bening yang sudah akan naik ke dalam angkot. Nilam melambai, ia merasa kehilangan Bening. Namun, ia yakin Bening akan baik-baik saja di tempat kerjanya. Bening sampai kurang lebih 20 menit kemudian. Ia berhenti tepat di persimpangan lalu kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ditatapnya kanan dan kiri, suasana masih cukup sepi karena selain hari yang memang masih cukup pagi. Juga karena itu kawasan elit, banyak petugas keamanan yang akan mengusir pedagang asongan atau pemuda-pemuda pengangguran yang suka nongkrong di pinggir jalan. Orang kaya butuh ketenangan, mereka tidak suka suasana ramai dan berisik. Bening terus berjalan, sembari menyeret koper yang tak seberapa besar. Di gerbang pertama, rumah begah itu disambut seorang staf keamanan yang memakai seragam. Pelayan baru ya? Tanyanya ramah. Betul pak,
kemarin sudah bertemu Nyonya Rahma. Dan hari ini sudah mulai bekerja. Satpam itu mengangguk seolah paham lalu mengantar Bening menuju ke dalam. Beberapa satpam yang masih tergolong muda bersiul-siul. Bening tak menyaut, hanya memberi senyum kecil tanda perkenalan. Gak cocok jadi pembantu, lebih cocok jadi model. Lebih cocok lagi jadi bini gue. Yang satu lagi menimpali. Hus, bicara itu dijaga toh. Kedengaran Nyonya kalian bisa dipites jadi pepes. Satpam yang lebih tua yang sedang berjalan bersama Bening mengomeli kedua juniornya itu. Keduanya langsung tutup mulut dan segera kembali ke pos masing-masing. Nanti kita bertemu lagi ya. Mereka berseru lagi dengan Bening yang hanya menganggapinya dengan senyuman. Sementara laki-laki di samping hanya menggeleng-gelengkan kepala. Kamu benar toh mau jadi pelayan di sini? Tanya lelaki itu. Benar Pak. Bening harus mendapatkan lagi pertanyaan itu dan tidak bosan menjawabnya dengan jawaban yang sama. Akhirnya, laki-laki itu tak lagi banyak bertanya. Ketika telah sampai di depan pintu utama, ia segera memanggil pelayan paling tua di sana. Ini ya orang yang akan menggantikan Hesti kemarin. Tanya wanita parubaya yang seragamnya beda sendiri dengan Bening dan pelayan lain. Iya Bu, nama saya Bening. Saya sudah tahu, kemarin sudah mendengarnya dari Pak Diman. Ya sudah, sekarang kamu ikut saya. Saya tunjukkan kamar kamu juga apa saja tugas dan peraturan yang ada di rumah ini. Ya sudah, kalau begitu saya balik lagi ke depan. Bapak Satpam juga pamit. Itu namanya Pak Cakro. Kamu mesti hafal satu-satu nama orang-orang kerja di sini. Terus satu lagi, di rumah ini ada beberapa hal yang tidak boleh kamu lakukan. Apalagi kalau itu berhubungan dengan nyonya besar. Bening mengangguk paham. Ayo, tak tunjukkan kamarmu. Bening mengikuti langkah perempuan itu. Mereka melewati lorong belakang, tempat di mana kamar pelayan berjajar mirip kontrakan. Kamar Bening adalah bekas punya pelayan sebelumnya yang bernama Hesti, yang sudah berhenti. Seorang pelayan muda keluar dari kamar sebelah. Ia menatap Bening dari atas sampai bawah. Baru lagi Bu Tuti, tanyanya sinis. Iya, gantiin Hesti. Nanti kayak yang sebelum-sebelumnya, dicerewetin dikit minta berhenti. Makanya lambemu itu jangan keterlaluan sih. Pelayan bernama Asi itu melengos sebentar lalu tersenyum menyeringai. Anak baru mah memang mesti diuji nyali dulu Bu. Lalu dia segera pergi meninggalkan Bening dan Bu Tuti. Jangan ambil hati ya. Asti emang culas, mulutnya lebih dari orang kaya gaji dia. Apalagi kalau orang baru lebih cantik dari dia. Hesti yang mukanya enggak secantik kamu aja dibikin gak betah di sini. Apalagi kamu yang cantik dan sebenarnya nggak cocok jadi pembantu. Meski tahan-tahan ya di sini. Bening hanya mengangguk saja. Dia niatnya kerja bukan cari musuh. Belum apa-apa dia sudah mendapat lawan saja di rumah itu. Bening cuma bisa mengeluh dalam hati. Episode 13. Setelah meletakkan koper dan membuka jaket yang menutupi seragamnya, Bening diajak berkeliling rumah luas itu. Rumah itu 2 lantai dengan tangga yang tinggi melingkar, juga lift di tengah-tengah. Ada lantai bawah tanah yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak lagi dipakai. Kolam renang di rumah itu besar sekali. Ada cukup banyak kamar di lantai atas, tetapi hanya beberapa yang ditempati. Banyak fasilitas mewah di rumah itu. Bening sendiri tak tahu ada berapa banyak anak nyonya besar mengingat besar dan luas rumah itu. Kalau hanya satu anak, sungguh pasti anaknya akan kesepian. Nyonya tuan besar punya 3 anak. Semuanya menikah tapi hanya satu yang tinggal di Indonesia. 2 perempuan yang paling bungsu laki-laki. Bening segera mengangguk paham. Bu Titi seolah menjawab pertanyaan Bening yang hanya terpatri di dalam hati tadinya. Kini mereka sedang berdiri di sebuah ruangan. Ruangan kemarin yang Bening masuki. Ruangan yang penuh dengan buku juga lukisan mahal. Ketemu nyonya lagi saja dulu. Baik Bu. Bu Tuti mengetuk pintu. Masuk saja Ti. Suara dari dalam menyambut. Bu Tuti segera membuka pintu. Dilihat sang nyonya seperti sehabis berteleponan dengan seseorang. Raut wajahnya juga menyiratkan kekesalan. Kamu yang kemarin kan? Tanya nyonya besar tanpa basa-basi. Bening segera mengangguk hormat. Sudah tahu semua aturan di sini? Tanyanya lagi.
Sudah Nyonya, bagus. Tahu ruangan apa saja yang tidak boleh kamu masuki? Bening mengangguk lagi. Coba sebutkan perintah perempuan itu. Saya tidak boleh masuk ke kamar di lantai atas yang paling ujung dengan pintu berwarna coklat tua. Lalu saya tak boleh masuk ke ruang pribadi Tuan Besar tanpa seizinnya, walau untuk kepentingan membersihkan ruangan sekalipun. Dan terakhir, saya tidak boleh masuk ke ruangan ini tanpa seizin Nyonya Besar. Nyonya Besar itu mengangguk-angguk. Bagus, rupanya otakmu cukup cepat jika menghafal. Tahu kenapa kamar paling ujung dengan pintu warna berbeda dari lain itu tidak boleh dimasuki sembarangan? Bening kali ini menggeleng, sebab Bu Tuti memang tidak menjelaskan alasannya. Itu kamar putra bungsuku. Dia memang jarang pulang ke sini. Tapi kalau dia ke sini, dia akan sangat benci pada orang yang suka sembarangan masuk ke kamarnya. Dia sudah menikah. Dia tinggal di rumahnya bersama istrinya. Jika dia bertandang ke sini, layani dia dengan baik. Dia sangat psikosonis. Dia tidak suka jika kau lambat melayaninya. Emosinya juga sering naik turun. Dia sangat nakal pada saat masa mudanya dan sekarang dia lebih banyak diam, tetapi dia sangat teliti. Nyonya Besar menjelaskan hal yang menurutnya paling penting itu. Bening tampak mengingat dengan baik semua yang Nyonya Besar katakan. Baik Nyonya, sudah paham. Aku harap kau paham, sebab aku paling malas mengulang kata-kataku 2 kali. Aku bisa naik darah, ujar Nyonya Besar itu lagi. Bening segera mengangguk. Dia pasti akan mengingat dengan baik semua dikatakan oleh Nyonya Besar itu. Oke, keluarlah sekarang. Kerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Nanti saatnya makan bergiliran dengan pelayan yang lain. Di sini tidak ada yang melarang kau mau makan apapun. Makanan yang tersaji untuk para penghuni terhormat di rumah ini dipastikan juga akan kau cicipi. Bening mengangguk lagi. Nyonya Besar itu meneliti Bening dengan seksama. Ia menyangka gadis secantik Bening malah harus jadi pembantu. Namun Nyonya paham, orang desa memang tidak pilih-pilih dalam bekerja. Dan untuk kesan pertama terhadap Bening, dia suka. Gadis itu nampak cakatan. Terlihat ketika Bening sedang mengerjakan tugas rumah. Gerakannya luwes, tapi begitu hati-hati seolah ia sudah terbiasa dengan tugas semacam itu. Nyonya Besar memperhatikan dari atas dengan pandangan menilai. Ia mengangguk-angguk seolah mulai mengerti pribadi Bening. Ia meninggalkan tempatnya tadi berdiri setelah merasa yakin bahwa Bening layak bergabung di rumahnya. Namun tak lama dari Nyonya Besar itu pergi, Bening dihampiri Asih. Asih menatapnya tidak suka. Mungkin dia melihat saat Nyonya Besar melihat Bening dengan tampang suka. Kamu jangan coba-coba cari perhatian ya di sini. Bening menoleh kaget. Dia sedikit terlonjak dan hampir memecahkan vas bunga mahal yang sedang dibersihkannya. Beruntung benda itu tidak jatuh. Maaf Mbak Asih, saya nggak ngerti maksudnya. Bening meletakkan vas dengan hati-hati lalu menatap Asih dengan sopan. Alah, kamu sengaja kan caper di depan Nyonya Besar tadi. So rajin di depan majikan. Nanti kalau nggak ada lagi Nyonya, pasti kamu males-malesan juga. Bening menggeleng. Ia menatap Asih dengan tegas. Maaf Mbak, saya di sini karena saya memang mau bekerja, bukan mau cari perhatian kepada siapa-siapa. Mbak terlalu cepat menilai saya. Wah, cukup berani kamu ternyata. Saya tidak bermaksud menentang Mbak Asih, tapi saya perlu meluruskan pikiran Mbak yang melenceng itu. Baru saja Asih hendak membalas, ia melihat Nyonya Besar muncul dari kejauhan. Ia segera berbalik dan menatap Bening dengan benci. Urusan kita belum selesai. Bening hanya menggeleng saja melihat perempuan itu. Dia harus bisa menyabarkan hati. Dia tidak mau terpancing emosi dan kehilangan pekerjaan ini. Episode 14. Bening baru saja hendak menjemur baju di kos balkon, khusus untuk menjemur pakaian yang sudah setengah kering. Ia membawa satu keranjang baju yang akan segera dijemur itu dengan langkah ringai. Namun saat ia hendak mengambil satu pakaian, seorang menyentak tangannya. Urusan kita belum selesai. Bening mengangkat wajahnya. Melihat si pemilik suara, ia melihat Asih sedang mendelik matanya. Astaga, gadis ini entah apa salah Bening kepadanya. Bening kira Asih tidak akan mengusiknya lagi. Ternyata ia masih saja melakukan itu.
Padahal Bening sempat melihatnya tadi sedang menyiram tanaman di taman belakang. Bahkan saat Bening melongok ke bawah, air masih menguncur di selang yang belum dimatikan. Ada apa lagi, Mbak? Bening berusaha terus menyebarkan diri sembari memandang gadis yang lebih tua 4 tahun darinya itu. Aku nggak suka ya kamu berlagak so rajin di sini. Aku lihat tadi kau sengaja kan cari perhatian Nyonya besar. Kamu cari muka kan? Aku nggak ngerti maksud kamu, Mbak. Aku cuman melakukan pekerjaanku. Apa yang bisa aku kerjain, ya aku kerjakan. Dengan atau tanpa ada Nyonya besar yang melihat. Banyak bacot memang kau ya. Aku nggak suka orang baru kayak kau ini. Kau merasa lebih rajin, lebih cantik dari orang lama. Herdik Asih semakin menggila. Bening menarik napas panjang. Mau dia ladeni, gadis ini nanti dia bisa dipecat di hari pertamanya bekerja. Tapi kalau didiamkan, Asih akan menjadi menginjak-injak dirinya. Mau apa sih, Mbak? Aku nggak pernah ganggu kamu. Kenal juga kita baru hari ini. Dari tadi kamu mencariku cuman untuk memaci maki. Ya aku nggak suka kau ada di sini. Terus, Mbak pengennya aku gimana? Menukar diri kayak Hesti kemarin karena nggak kuat Mbak pelocok. Hah? Babu kemarin itu memang bodoh. Kerja apa saja nggak becus. Malah kau salahkan pula aku yang bikin dia kabur dari sini. Mbak, dengar. Aku nggak peduli. Mau nggak sesuka apa Mbak sama aku. Aku kesini dari desa, susah payah cari kerja dan sekalian diterima. Cuma jadi jongkos. Tapi ini, aku sudah bersyukur dan bakal terus bertahan dengan kerjaanku. Mbak mau bagaimanapun, aku nggak peduli. Satu yang mesti Mbak ingat, yang gaji aku itu Nyonya besar. Jadi nggak ada yang mesti aku patuhin di sini selain dia. Mendengar itu, Asih jadi meradang. Baru saja hendak melabrak Bening lagi. Suara Bu Tuti dari bawah membuatnya mengurungkan niat. Asih, kalau kamu nggak balik ke bawah dan selesaikan tugasmu, aku pastikan Nyonya tahu kelakuanmu ini ya. Jerit Bu Tuti sambil memandang selang yang masih keluar air dengan kesal. Ingat ya, urusan kita belum selesai. Lagi-lagi ancaman gadis itu memang Bening tak membuat Lagi-lagi ancaman gadis itu kepada Bening tak membuat Bening gemetar. Bening memilih melanjutkan pekerjaannya. Ia mengabaikan kata-kata Asih yang telah mengganggunya hari ini. Bening hanya bisa menggeleng. Dia memang pendiam, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi bukan berarti dia lemah. Dia tidak suka ditindas. Jadi, kalau orang yang sudah keterlaluan kepadanya, dia bisa saja melawan. Bening turun dari balkon melewati tangga belakang setelah dia selesai dengan tugasnya. Ada beberapa bunga yang mati di depan. Rencananya, dia akan menggunting bunga-bunga mati itu. Baru saja ia hendak meletakkan keranjang yang tadi berisi baju bersih, ia kembali merasanya lengannya disentak. Aku bilang urusan kita belum selesai. Asih lagi. Rasanya kesabaran Bening di hari pertama dia bekerja benar-benar diuji melalui gadis itu. Aku nggak ngerti ya, kamu ini ada masalah apa sama aku? Aku sudah berusaha sabar dari tadi, tapi kamu masih saja cari-cari kesalahan aku. Bening balas menyentak dengan Asih. Jangan cari masalah kau ya. Bening tidak dapat mengelak saat Asih menarik keras rambut panjangnya hingga jadi menjerit. Lepasin aku Mbak, aku bisa saja tenang parut kamu sampai kamu nggak bisa lagi jalan nanti. Ancam Bening sembari terus menahan sabarannya. Hahaha, kau kira aku takut sama anak baru kayak kau? Asih semakin menggila. Dijamaknya terus rambut Bening yang sudah kesakitan. Bening membalas cubit pinggang gadis itu hingga dia berteriak sampai akhirnya satu suara mengagetkan mereka berdua. Berhenti kalian! Kira ini ring tinju. Suara itu melenggar, bukan suara Nyonya Rahma. Asih dan Bening menoleh kaget dengan tangan satu sama lain masih mencengkram di depan mereka berdiri seorang laki tampan dengan tatapan setajam elang. Ia murka melihat kedua pelayan itu berkelahi. Ada apa sih, Gerak? Sekarang suara Nyonya Rahma yang terdengar. Bening menggigit bibirnya khawatir. Apalagi saat perempuan anggun itu menatap tajam dia dan Asih bergantian. Biarkan aku beri pelajaran kedua pembantu ini mah. Nyonya Rahma hanya menggelengkan kepalanya. Ia mengibaskan tangan. Ya sudah, bawa saja mereka. Nyonya berlalu meninggalkan mereka. Kalian berdua ikut aku. Putra bungsu Nyonya Rahma itu memerintah dengan wajah sangar. Bening sekarang bukan hanya takut kehilangan pekerjaan, tapi juga sedang berpikir sepertinya dia pernah melihat lelaki itu. Tapi di mana? Bening sudah lupa. Episode 15. Hujan di luar turun bersamaan dengan langkah kaki. Bening
Bening juga asih menuju sebuah ruangan luas dengan banyak lukisan. Bening tak tahu jika ada ruangan ini. Sebuah tempat yang cukup jauh dari rumah utama, melewati lorong panjang dan gelap. Lukisan yang sudah jadi dan belum selesai tertambang begitu saja. Entah siapa pelukisnya. Yang jelas lukisan itu sangat indah. Lelaki tampan putra bungsu Nyonya Rahma dan Tuan Wibowo itu memandang tajam asih lalu sejurus kemudian ia menatap Bening cukup lama. Seperti sedang mengingat, tapi kemudian wajahnya kembali garang. Kalian berdua tidak ada kerjaan selain berkelahi, tanyanya tanpa senyum sama sekali. Dia yang mulai duluan Tuan Gara, berkata dengan cepat sambil menunjuk Bening yang hanya diam tak membela diri. Benarkah yang terlihat mencari ulah justru kau? Tuan muda berkata santai sambil menilik asih tajam, membuat nyali gadis itu menciut seketika. Benar Tuan, dia yang menjambak rambut saya pertama kali. Saya hanya membela diri. Ia masih berusaha membela diri dengan memberi keterangan palsu. Bening menoleh, jelas itu fitnah. Namun Bening tetap diam, hanya menggeleng kecil melihat asih. Ia kembali melihat ke depan. Ternyata pandangannya dan Tuan muda itu malah bertemu. Bening segera menundukkan wajahnya. Kau, kenapa tidak membela dirimu? Tanya Tuan muda. Ia menatap Bening. Bening kembali mengat wajahnya. Tidak ada yang perlu saya bela, Tuan. Tidak ada saksi yang melihat pertengkaran itu. Tuan muda itu tersenyum kecil mendengar jawaban Bening. Sebenarnya dia sudah bisa menilai bahwa di sini yang bersalah jelas adalah Asih. Dia memang ingin melihat sejauh mana kedua pembantu ibunya itu membela diri mereka. Namun, ia justru melihat sesuatu yang lain dari sosok pembantu baru itu. Sikapnya yang tenang mengisyaratkan kepasrahan sekaligus pembelaan diri tanpa harus bertegang urat dengan Asih di depannya. Sungguh cara yang elegan. Kau, Asih keluar dari sini. Sekali lagi aku melihatmu mencari ulah lagi dengan para pembantu baru di rumah ini. Aku pastikan kau tidak akan bekerja lagi di sini. Asih terkesiap. Ia mengelapkan tangan tetapi tidak bisa melampiaskan kekesalannya saat ini. Baik Tuan, saya kembali. Ia melangkah keluar setelah sempat berbalik menatap Bening yang tidak menghiraukan tatapan ancamannya. Kini tinggal Bening dan Tuan muda itu. Bening masih menunduk, tidak berani melihat Tuan muda yang sedang berusaha ia ingat di mana pernah ia melihatnya dulu. Siapa namamu? Tanya Tuan muda. Bening Tuan. Bening, nama yang bagus. Aku seperti tak asing, seperti pernah melihatmu sekilas. Bening mengangkat wajahnya. Ternyata ia satu pikiran dengan Tuan muda itu. Tuan muda menatap Bening intens. Wajah cantik tanpa sapuan make up tebal. Tatapan mata yang teduh menenangkan. Gadis itu sedang mekar di usianya yang baru 17 tahun. Darah muda Anggara Dewa berdesir melihat Bening saat ini. Meski ia masih bersikap dan berwajah garang, tapi melihat Bening yang tak banyak bicara dan tenang itu seperti menghipnotis dirinya sendiri saat ini. Dari mana asalmu? Tanya Gara lagi. Ia sendiri tak paham mengapa harus bertanya ini itu kepada pembantu baru. Hal yang tak pernah dilakukannya selama ini. Banjar Tuan. Gara tampak mengingat kemudian dia baru terkenang kejadian saat istrinya tak sengaja bertabrakan dengan seorang gadis di koridor rumah sakit saat mereka pergi ke Banjar untuk kepentingan proyek. Namun Gara tak mau mengatakan itu kepada Bening. Ia hanya cukup untuk mengingatnya saja. Kembalilah bekerja, jangan lagi ada masalah. Bening mengangkat wajahnya. Ada senyum lega tanpa sengaja terukir di bibirnya yang ranum. Gara tanpa sadar jadi menggigit bibirnya sembari melihat bibir yang memikat itu. Apa saya tidak jadi dipecat Tuan? Kau mau dipecat? Tanya Gara balik. Bening segera menggeleng. Terima kasih Tuan, saya kembali. Tanpa senyum, Gara mengangguk. Membiarkan Bening keluar dari ruangan pribadinya. Gara kemudian ikut keluar. Dia melihat Bening yang berjalan setengah berlari dengan langkah riang. Hati Gara berdesir. Lagi ia segera mengeyahkan pikirannya nakal dan seketika datang.